Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa yang sudah dengan senang hati, dengan ikhlas mensubscribe channel kami, yaitu channel Petani Kelapa Sawit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membalas segala kebaikan para pemirsa. Baik para pemirsa, pada saat ini kami ingin sharing kepada Anda yaitu tentang update terbaru harga TBS kelapa sawit di Provinsi Riau, versi Disbun Pemprovnya, dan juga versi di lapangan tingkat pabrik dan tingkat tengkulak. Kemudian kami juga akan membahas atau menjelaskan yaitu tentang alasan kenapa harga TBS kelapa sawit hingga saat ini lambat juga bergerak naiknya, menyamai seperti dulu yaitu bulan Maret hingga awal April 2022, di mana harga TBS kelapa sawit mencapai Rp4.000 per kilogramnya. Langsung saja kita mulai dengan penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau nomor 21 periode tanggal 1 hingga 7 Juni 2022 telah menyepakati harga sawit Riau umur 10 hingga 20 tahun turun, yaitu Rp27 per kilogram menjadi harga Rp2.666,44 per kilogram. Adapun rinciannya menurut umur tanaman sebagai berikut. Pertama, dari umur tanaman 3 tahun hingga umur tanaman 25 tahun, dan harga tertinggi pada umur tanaman 10 hingga 20 tahun yaitu tadi Rp2.666,44 per kilogram. Kemudian untuk harga CPO yaitu Rp11.788,36 per kilogram. Harga kernel Rp7.043,36 per kilogram dengan indeks K 90,03%. Dan perlu jadi perhatian bagi kita para petani TBS kelapa sawit, di mana harga CPO yang telah disebutkan tadi cukup menurun harga CPO-nya dibandingkan dengan dahulu, yaitu 15 hingga 16 ribu rupiah per kilogram, dan harga CPO yang turun ini mempengaruhi rendahnya harga TBS kelapa sawit kita petani. Kemudian untuk harga di lapangannya yaitu di tingkat pabrik daerah Riau berkisar di Rp2.300 hingga Rp2.600 per kilogramnya, dan pengambilan tengkulak hingga ke ram berkisar di Rp1.700 hingga Rp2.200 per kilogram. Untuk harga ini di lapangan masih sangat bervariasi, tidak hanya di daerah Riau, tetapi juga di daerah-daerah lainnya masih sangat bervariasi sekali. Kemudian yang perlu kita ketahui sebagai petani kelapa sawit, adapun alasan dari sulitnya harga TBS kelapa sawit ini kembali ke harga seperti dulu, yaitu di sekitar Rp3.500 hingga Rp4.000 per kilogram, dikarenakan saat ini proses ekspor CPO dan juga produk turunannya boleh dikatakan belum jalan. Sesuai dari informasi yang kami dapatkan, bahwasanya setiap produsen CPO ataupun produk turunannya untuk mengekspor ke luar negeri harus mendapatkan izin yang diistilahkan dengan persetujuan ekspor atau PE. Dan untuk mendapatkan persetujuan ekspor tersebut, beberapa syarat, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, yaitu eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation, istilahnya DMO, dengan harga penjualan di dalam negeri, atau Domestic Price Obligation DPO, kepada produsen minyak goreng curah. Kedua, bukti pelaksanaan distribusi atau DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO. Ketiga, bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului dengan kerjasama antar eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO, disampaikan melalui Indonesia National Single Window atau INSW berupa elemen data elektronik, nomor induk berusaha dan nama perusahaan. Jadi semacam aplikasi online
seperti aplikasi Peduli Lindungi yang bisa dicek nanti prosesnya CPO dari hulu hingga hilir hingga ke masyarakat. Dan ini merupakan penjelasan dari Bapak Gulat Manurung, Ketua Apkasindo, di sebuah artikel di media online di tanggal 25 Mei 2022. Nanti linknya kami sajikan di deskripsi, Anda bisa cross check. Kemudian juga pernyataan yang sama dari Bapak Andre Rosiade di televisi Kompas TV, bahwasanya untuk mendapatkan persetujuan ekspor, pengusaha atau produsen CPO ataupun produsen minyak goreng curah atau minyak goreng kemasan yang ingin melakukan ekspor harus memiliki dokumen persetujuan serta lolos dari pengawasan oleh Satgas Pangan yang memverifikasi ketersediaan minyak goreng di lapangan dan juga ketersediaan CPO sampai ke produsen minyak goreng. Jadi tidak hanya sekedar bukti secara dokumen administrasi, namun juga harus benar-benar sudah diverifikasi oleh Satgas Pangan di lapangan atau di pasar, bahwasanya untuk minyak goreng curah sudah sampai ke pasar dengan harga Rp14.000 per liter. Barulah nanti setelah itu persetujuan ekspor dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Itu keterangan penjelasan dari Bapak Andre Rosiade, anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi Partai Gerindra, dan juga dari Bapak Gulat Manurung, Ketua Apkasindo, menyatakan bahwa hingga saat ini bisa dikatakan ekspor belum jalan, paling lama hingga 1 bulan ke depan dari sejak dibukanya ekspor 23 Mei 2022, berarti hingga ke 23 Juni 2022 berkemungkinan paling lama baru bisa ekspor. Memang benar bahwa keran ekspor sudah dibuka sejak 23 Mei 2022 lalu, namun bagi produsen CPO ataupun produk turunannya untuk melakukan ekspor masih terkendala dengan persyaratan persetujuan ekspor, karena beberapa adalah item persyaratan baru, yang mana dimaksudkan pemerintah adalah supaya minyak goreng dalam negeri ketersediaannya tetap terjaga dengan harga untuk minyak goreng curah yaitu di pasaran Rp14.000 per liter. Demikian saja pemirsa informasi yang perlu kami bagikan untuk kali ini. Semoga harga tebes kelapa sawit kita petani bisa terus bergerak naik seperti dulu, yaitu di Rp3.500 hingga Rp4.000 per kilogram. Dan juga kita berharap dan berdoa supaya harga minyak goreng di pasar turun hingga Rp14.000 per liter. Juga kita berdoa harga pupuk supaya turun juga, yang mana harga pupuk sangat mahal sekali, yaitu hingga Rp900.000 per sak 50 kg. Jangan lupa mohon dibantu subscribe, like, share, and comment. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.